Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Desna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Teknologi Cerdas dan Keberlanjutan Perusahaan. Efek mediasi strategi keberlanjutan perusahaan corporate. Pembahasan yang terkait dari tema. Dewasa ini, teknologi pintar meliputi setiap operasi firma dan mengubah sifat bisnis. Misalnya, perusahaan berupaya menyediakan sistem manajemen yang cerdas dengan menyisipkan teknologi cerdas dalam mesin. Produk dan layanan yang dilengkapi teknologi cerdas menawarkan fungsi-fungsi baru yang mengubah desain, pembuatan, pengiriman, dan penggunaannya. Selain itu, teknologi cerdas memberikan potensi besar untuk membangun proses, pengalaman, bentuk organisasi, dan hubungan baru di mana identifikasi frekuensi radio atau RFID, sensor digital, jaringan, dan prosesor menciptakan properti yang diperlukan yang berhubungan dengan teknologi pintar. Kasus yang dibahas dari tema. Teknologi pintar semakin memperoleh manfaat dari hubungan fungsional yang mereka miliki, dan potensi manfaat ditunjukkan oleh prospek yang meningkat untuk mengkombinasikan bagian perangkat lunak serta memadukan muatan di seluruh infrastruktur, sistem produksi, dan platform. Produksi berjalan dengan cerdas dan perusahaan-perusahaan secara bertahap memanfaatkan teknologi dan sensor nirkabel untuk merebut data pada beberapa tahap dari siklus hidup produk. Teknologi canggih yang membuat produk fisik dapat diatur, mudah dikomunikasikan, mudah dilacak, mudah diingat, dan mudah terintegrasi mengotorisasi novel inkorporasi dari proporsi fisik dan digital untuk menghasilkan produk segar dan manufaktur 3,41. Objek penelitian. Penelitian ini memanfaatkan penilaian manajerial atas penggunaan teknologi pintar serta keadaan strategi keberlanjutan dan keberlanjutan perusahaan dalam perusahaan responden. Oleh karena itu, responden menyediakan evaluasi atas konstruksi dalam perusahaan. Mereka respon terhadap pertanyaan yang diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai operasi perusahaan mereka. Para manajer dipilih sebagai responden karena mereka diharapkan memiliki pengetahuan ini. Benda-benda yang mengukur konstruksi teoretis diberitahu oleh tinjauan sastra, tetapi jika benda-benda yang ada tidak diidentifikasi, para peneliti mengandalkan lektur yang ada untuk menentukan isi setiap bangunan. Karena firma target smash, item yang dipilih berdasarkan relevansi dalam konteks SME. Uraian terperinci tentang benda yang pengukuran disajikan dalam appendix. Analisis data. Penelitian ini mencangkup perusahaan-perusahaan Finlandia dengan 20-250 karyawan. Menurut database, populasi terdiri serta 20.000 perusahaan. Penduduk 6.816 perusahaan dipilih secara acak. Di antara 6.816 MES, 986 memiliki informasi kontak yang tidak valid. Jadi survei itu dilakukan dengan 5.830 perusahaan. Oleh karena itu, sampel itu mewakili sekitar 30% dari seluruh perusahaan Finlandia yang memenuhi kriteria itu. Keputusan untuk bekerja dengan sampel perusahaan dengan lebih dari 20 karyawan didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan mikro biasanya tidak memiliki kesempatan untuk berkonsentrasi pada keberlanjutan karena mereka memiliki lebih sedikit sumber keuangan dan pengetahuan. Kesimpulan, studi ini adalah persilangan yang membatasi kemampuan untuk mempelajari isu-isu yang berkembang dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, temuan kita mungkin disahkan dengan penelitian longitudinal tambahan. Kedua, bidang penelitian secara geografis hendaknya dipertimbangkan sewaktu menyamaratakan hasil riset. Data ini juga didasarkan pada laporan pribadi dari para manajer di dalam perusahaan dan oleh karena itu berpotensi tunduk pada prasangka. Sebuah penilaian yang lebih baik tentang hubungan antara teknologi pintar, strategi keberlanjutan perusahaan, dan hasil kelestarian perusahaan dapat dikumpulkan jika perspektif tambahan dicari. Akhirnya, mungkin ada faktor-faktor kontingensi lain yang mempengaruhi hubungan dalam model tersebut. Karena pertambahan praktis, jumlah variabel kontrol dalam survei itu terbatas. Penilaian di masa depan dapat mencermati konteks bahwa teknologi cerdas menghasilkan keberlanjutan perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.